berupa masukan kepada kalian. Proses pemberian bantuan kepada siswa untuk mencapai potensi yang lebih maksimal, untuk dapat membuat siswa memahami tentang kebutuhannya, tentang perkembangannya, tentang masalahnya, tentang kemampuannya dalam bidang apa? Bidang belajar, bidang apa lagi? Banyak bidang-bidang yang lainnya. Selanjutnya, fungsi BK. Fungsi BK adalah sebagai wadah yang membantu siswa mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya menuju aktualisasi diri serta mengembangkan sikap dan bentuk kepribadiannya. Adapun fungsi BK adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Fungsi pemahaman ini apa, Bu? Fungsi pemahaman adalah siswa paham akan jati dirinya, paham akan potensi yang dimilikinya. Misalnya, Cindy tahu dia apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa minatnya, apa bakatnya. Ya, begitu juga dengan Hanafi dan yang lain-lain. Paham dia, paham apa yang ada di dalam dirinya, paham akan masalahnya, potensinya, kelebihannya, kekurangannya. Selanjutnya, fungsi pencegahan. Di sini peran BK memiliki fungsi pencegahan. Maksudnya apa, Bu? Mencegah kalian atau klien. Di sini dalam BK, siswa atau individu yang bermasalah itu disebut dengan klien. Klien ataupun konseling. Kalau ibu disebut apa? Ibu disebut konselor. Ibu konselor, orang yang memberikan pengarahan, pemahaman. Fungsi pencegahan adalah di sini fungsinya BK mencegah agar permasalahan kalian itu tidak terjadi. Bagaimana caranya? Si Hanafi kan nggak banyak absennya kan? Ya, Bu. Tentu kalau misalnya dia tahu bahwa yang misalnya di kelas dia adalah siapa di kelas dia yang banyak absennya, ditengoknya kawannya nggak banyak absennya nggak apa-apa kok. Dia juga mau banyak absen. Dan inilah fungsi ibu sebagai konselor. Bagaimana caranya biar si Hanafi ini nggak banyak absennya? Di situ ada namanya fungsi pencegahan, mencegah siswa untuk tidak bermasalah. Untuk salah satu contoh, misalnya tidak absen. Salah satu contoh lagi, bagaimana fungsi pencegahan ini, Bu? Fungsi pencegahan misalnya, kalian mau ke SMA. Agar kalian tidak salah memilih jurusan di SMA. Di SMA itu kan ada SMK, SMA, ada madrasah. Kalian, kan? Bagaimana biar kalian nggak salah memilih jurusan? Di situ ada namanya fungsi pencegahan. Selanjutnya, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan. Ibu jelaskan salah satunya pemeliharaan ya. Pengembangan. Pengembangan adalah bagaimana fungsi pengembangan dalam BK. Fungsi pengembangan itu bagaimana caranya BK itu dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Misalnya di sini ada yang calon-calon atlet, misalnya atlet bulu tangkis. Kalian hobi, dari hobi itulah bisa dikembangkan potensi kalian. Nah, disitulah nanti fungsi BK untuk mengarahkan kalian untuk mengembangkan potensi kalian. Selanjutnya, peran BK. Peran BK adalah menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi siswa, terutama membantu mengatasi berbagai masalah atau pengembangan potensi siswa yang berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, dan akademik. Oke, ini jelasin ya. Peran BK adalah menjadi pusat
Mengembangkan. Terutama membantu siswa mengatasi masalah pengembangan potensi yang berkaitan dengan pribadi. Pribadi apa aja? Pribadi apa aja? Pribadi seperti permasalahan kalian tentang potensi yang kalian miliki di dalam diri kalian. Ya, masalah pribadi itu banyak. Nanti lain kali kita masuk masalah pribadi. Masalah sosial misalnya apa? Kalian ada berantem dengan teman, itu termasuk ranah sosial. Karena ibu untuk mengatasi masalah kalian. Misalnya kayak semalam, Hanafi berantem sama Sedewi. Nah, itu sudah termasuk ranah ibu untuk mengatasinya. Itu bidang sosial. Selanjutnya belajar. Ranah ibu dalam bidang belajar bukan mengikut campuri guru kalian, bukan ikut andil dalam permasalahan belajar kalian dengan guru kalian, tapi di sini ibu sebagai wadah. Ibu melihat data kalian. Oh, ini misalnya mata pelajaran apa aja yang kalian itu tinggi, mata pelajaran apa aja yang kalian itu rendah. Apa sebabnya pada mata pelajaran matematika kalian rendah? Kenapa bisa seperti itu? Nah, di situ nanti ibu bisa berkolaborasi dengan guru matematika atau dengan wali kelas kalian membicarakan tentang perkembangan nilai kalian. Ataupun seperti ini, misalnya ada siswa yang merasa, misalnya yoga ya, misalnya dia merasa, kok aku malas sekali ya belajar. Kayak mana ya caranya biar aku bisa meningkatkan nilaiku di pelajaran IPA misalnya. Dia bisa konsultasi ke ibu. Bu, kayak mana ya bu caranya biar suka pelajaran matematika? Bu, kenapa ya bu aku kok nggak suka sama pelajaran ini? Nah, itu bisa konsultasi ke ibu. Ibu kayak dokter. Kan pernah kan bilang sama kepala sekolah kan? Kalau misalnya kalian sakit, di sini ibu dokter. Penyakit kalian itu apa aja? Penyakit belajar, penyakit masalah pribadi, sosial, belajar dan karir. Selanjutnya karir. Karir ini berkaitan dengan apa bu? Kami kan belum kerja bu. Karir ini maksudnya kayak mana kalian nanti mencapai cita-cita semuanya. Dan yang pertama tadi, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan pada individu atau siswa agar siswa tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya secara optimal. Dan selanjutnya ada layanan fungsi BK. Fungsi BK adalah sebagai apa? Sebagai wadah yang membantu siswa dalam mengembangkan potensi dirinya dan menuju aktualisasi diri serta mengembangkan. Oke, fungsi BK adalah sebagai wadah. BK itu sebagai wadah untuk kalian mengembangkan potensi diri. Kenapa dibilang sebagai wadah? Karena dalam BK itu banyak layanan-layanan yang bisa kalian manfaatkan. Ibu ini sebagai sarana. Jadi kalian bisa menggunakan ibu untuk mengembangkan potensi kalian, potensi diri kalian. Selanjutnya apa itu peran BK? Apa ya peran BK? Peran BK adalah menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi siswa, terutama membantu mengatasi berbagai masalah atau pengembangan potensi siswa yang berkaitan dengan pribadi, sosial, dan karir. Karena bidang BK itu hanya ada 4, bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu termasuk bidang BK. Layanan BK dibagi menjadi 3, layanan dasar, layanan pembinaan, selanjutnya layanan responsif. Apa itu layanan responsif?
Jadi nanti mungkin minggu depan